Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas ya sales di Indonesia, sales oli di Indonesia, marketingnya juga itu hebat loh ya. Hebat karena apa? Karena bisa membuat orang itu terkecoh ya, membuat orang tertipu untuk hal-hal yang jelas-jelas itu kalau kita pelajari harusnya mustahil orang itu sampai ketipu gitu. Tapi ya nyatanya orang Indonesia itu mayoritas ketipu, mulai dari yang konsumen, penjual olinya, sales olinya, marketing olinya, sampai ke CEO pabrik oli pun ketipu ya. Ketipu dengan istilah. Penulis ngomong soal ketahanan oli, ketahanan kekentalan oli, stabilitas kekentalan dari oli. Jadi kalau lihat bungkus dari oli itu kita kadang menjumpai menjaga kekentalan oli tetap stabil selama pemakaian. Nah tapi ya hebatnya sales, hebatnya marketing, kestabilan ini bisa mendadak diarahkan ke hal yang sesuatu lain, yaitu viscosity index. Jadi ya dengan berbagai cara orang kemudian jadi berpikir bahwa kestabilan oli itu diwakili oleh angka viscosity index. Ya ini juga bermula dari awal asli baratnya juga ya. Jadi beberapa oli memang menjelaskan viscosity index adalah kestabilan kekentalan. Nah, penggunaan kata kestabilan kekentalan ini kemudian diterjemahkan oleh orang Indonesia sebagai kalau mau kekentalannya oli tetap stabil, viscosity index harus tinggi. Sementara itu kalau kita melihat definisi viscosity index di luar negeri ya ada memang yang pakai kata stabilitas, tapi ya ada juga yang nggak pakai sama sekali. Memang viscosity index itu kadang dibutuhkan, tapi bukan sesuatu yang mutlak. Nah dari sisi kebutuhan ini juga hebat sekali loh ya orang Indonesia, sales Indonesia, marketingnya Indonesia. Karena kalau kita lihat penjelasan dari oli multigrade, oli yang viscosity indexnya tinggi, awalnya oli multigrade itu dibutuhkan terutama untuk daerah dingin, agar kalau cuaca dingin olinya tidak terlalu kental. Tapi kemudian ya ajaib ya, ketika bahkan Indonesia pun direkomendasi oli yang viscosity indexnya tinggi. Jadi nggak cuma daerah dingin saja jadinya, tapi daerah panas pun katanya butuh oli yang viscosity indexnya tinggi karena kestabilannya hebat, bagus. Nah pembodohan seperti ini jadi sudah sangat merata sekali ya. Yang saking meratanya itu sampai orang itu nggak tahu bahwa sifat oli yang ada kata-kata stable-nya, ada kata-kata stabilnya, itu bukan viscosity index. Jadi sifat oli yang ada pada uji-uji oli itu yang berkaitan dengan stabilitas oli, stabilitas kekentalan oli, itu ada sendiri, namanya shear stability. Ini kita bisa lihat ya di uji-uji yang dilakukan oli ya, kalau uji yang level internasional tentunya ya, kita nggak ngomong level SNI. Level SNI kayak nggak melakukan ya. Sifat shear stable sendiri dijelaskan sebagai
kemampuan untuk menjaga kekentalan untuk tetap stabil selama dipakai. Jadi harusnya ketika orang ngomong kekentalan yang tahan ya, kekentalan yang tidak berubah selama dipakai, harusnya orang itu mengacunya ke shear stable, shear stability, kan yang kayak yang lain. Tapi ya nyatanya orang Indonesia dengan saktinya bisa merubah itu. Ya saking parahnya lah orang itu kalau ngomong oli dengan kekentalan yang stabil itu adalah oli dengan viscosity index yang tinggi. Nah salah kan, itu salah kaprah kan itu. Oli yang kekentalannya tetap bertahan ketika dipakai ya harusnya adalah oli dengan shear stability yang tinggi. Nah yang jadi masalah adalah karena data shear stability ini nggak ada di produk datasheet, nggak ada di informasi produk. Jadi orang nggak bisa membandingkan. Orang juga nggak akan bisa tahu oli mana yang bagus dari sisi shear stability dibanding oli lain. Bahkan ya uji sampai sekelas nasional ya, itu jarang sekali ya, nggak nemu lah uji shear stability. Dari uji-uji yang disediakan di Lemigas yang bisa dilihat daftar harganya dari daftar harga Lemigas, uji-uji Lemigas itu gak ono shear stability. Jadi level nasional pun di Indonesia gak ono namanya shear stability. Padahal sekarang yang sering jadi kelemahan oli-oli itu, kalau berdasarkan pengalaman penulis nyoba banyak oli, itu ya shear stability. Ini terutama pada oli-oli yang bukan 20W50, bukan SAE40. Tapi ya oli SAE40, oli 20W50 pun banyak yang oli shear stability-nya buruk. Jadinya penulis itu lebih merekomendasikan oli yang kental yang kemudian diencerkan daripada merekomendasikan oli encer. Karena oli encernya mengandung banyak aditif berubah viskositas, aditif berubah viscosity index. Karena banyak aditif berubah viscosity index, shear stability-nya jadi berkurang. Oli 10W40 yang sudah encer ketika dipakai jadi jauh lebih encer lagi. Jadi kalau kita ngomong kestabilan kekentalan selama dipakai, kita ngomong shear stability, oli 20W50 itu cenderung lebih stabil, walau ya nggak semua juga, karena ada oli 20W50 cepat encer. Oli single grade pun yang SAE40, SAE90, 140 ada yang cepat jadi encer. Nah karena shear stability ini bukan jadi standar pengukuran oli yang mapan di Indonesia, jadinya ya banyak orang yang merasa kok aneh ya, saya sudah pakai oli kental tapi kok kasar suara mesinnya, pakai awan, pakai siang-siang kok gak halus. Dari pabrikan oli sendiri ya paham sih sebenarnya bahwa shear stability index itu merupakan faktor yang sangat penting. Tapi ya rupanya karena angka ini bisa merusak pasar oli dia, sekarang jadi nggak dicantumkan. Ya kalau kita lihat sih angka yang sering dicantumkan di safety dataset kan cuma viscosity index saja ya, yang hubungannya dengan kestabilan lah ya, dalam tanda kutip. Sementara itu kalau angka
HTHS itu nggak ada ya, padahal sudah ada standar. Mungkin yang bisa jadi contoh itu adalah AMSOIL ya. AMSOIL itu pernah buat tabel perbandingan oli mana sih yang shear stability index-nya bagus. Tapi itu dulu, kalau nggak salah tahun 2013 atau berapa gitu ya. Kayaknya dulu sering buat perbandingan seperti itu. Tapi sekarang sudah enggak. Dan sepertinya ya, kebetulan AMSOIL menghentikan itu semenjak AMSOIL-nya sendiri enggak maksa pakai oli PAO. Jadi kalau ingin bahan oli yang shear stability-nya bagus, itu pakai PAO. PAO memang ada beberapa kelemahan, tapi yang jadi salah satu keunggulan adalah shear stability-nya yang bagus. Karena shear stability yang bagus, maka kalau balapan, oli yang dipakai seringnya adalah PAO. Karena olinya ketahanannya tetap terjaga walau dipakai kencang, pakai ngebut gitu ya. Cocok untuk pemakaian ekstrim. Jadi yang diomongi oli sintetik untuk MotoGP, ya yang dimaksud adalah oli PAO. Nah, semenjak AMSOIL kemudian memutuskan, oh sintetik nggak harus pakai PAO, pakai bahan grup 3 pun oke, gitu ya. Nah, AMSOIL pun jadi nggak ngeluarkan lagi data-data oli. Bahkan nggak cuma shear stability, data lain-lain pun banyak berkurang. Jadi kayak HTHS atau data-data yang bisa menunjukkan shear stability yang lain, ketahanan oli yang lain, jadi nggak ditunjukkan. Pabrikan-pabrikan lain pun ada juga yang bahkan sampai menyembunyikan angka pour point tua. Kenapa? Karena salah satu yang bisa jadi indikasi oli itu ada bahan PAO-nya adalah pour point yang sangat-sangat rendah. Jadi kalau bahannya PAO, titik tuang itu bisa sampai minus 60 derajat Celcius atau lebih minus lagi. Nah, karena data itu jadi bisa menunjukkan olinya PAO atau bukan. Sekarang oli-oli yang 100% sintetik, beberapa ada yang nggak berani menunjukkan data pour point, karena jadi ketahuan itu bukan dari PAO. Ya sayangnya dunia oli seperti itu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.